jual ya, disewain aja. Nah, pencatatan pendapatan tahun 2016 diubah dan diakui hanya sebagian, yakni 100 juta rupiah. Ya, 200 juta ya dibagi 20 tahun dikali 5 tahun. Jadi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ya. 2020 ini kan Januari 2020 ya kan PSK 73. Jadi 5 tahun. Oke. Oke, nah. Salah ya, harusnya berapa? 50 juta ini. 20 dibagi 200 ya, ini harusnya 50 juta. Nah, gitu ya. Karena per tahunnya 10 juta kali 5 tahun. Depresiasi atas tanah gimana nih? Nah, sesuai dengan PSK 73, aset sewa juga didepresiasikan. Namun perusahaan farmasi dapat memiliki residual value karena HGB dapat dijual kepada perusahaan lain. Misalnya pada tahun 2026, dia bisa jual HGB-nya ke orang lain. Jadi dia punya nilai residual value. Kalau kita nyewa tanah doang ya, nyewa doang tanpa HGB, betul-betul saya nyewa tanah untuk bikin ruko gitu atau bikin warung. Itu kalau udah selesai ya kita kembalikan gitu kan. Kita nggak bisa jual tanahnya. Ya. Bila nilai residu lebih tinggi daripada harga beli, maka hak sewa mungkin tidak perlu didepresiasi. Gitu. Karena kan depresiasi untuk aset hak sewa tuh biasanya pakai straight line gitu ya, pakai garis lurus, harga perolehan dikurangi residual value dibagi umur ekonomis 20 tahun berarti kalau ini. Nah, kemudian Desa KIA itu punya materi edukasi ya. Ini ada linknya, Bapak Ibu bisa klik, nanti bisa download PDF-nya gitu. Akan sangat memahami depresiasi tanah bagi perusahaan kawasan industrinya. Ya, kawasan industri perlu menghitung residual value atas tanah yang dimilikinya. Bila residual value, ya present value dari semua potensi pendapatan dari perpanjangan lebih tinggi daripada harga perolehan, maka dapat saja tanah tidak didepresiasi. Gitu ya, depresiasi. Baik. Itu dulu Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan bisa di chat ya, atau kita diskusi dulu sebelum kita ke Ibu Rivo. Silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan yang review maupun yang tadi overview maupun yang tanah. Ya Bu Ersa, kita diskusi dulu mungkin. Ya, ya silakan boleh. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Silakan menyaut saja instruksi atau seperti apa biar saya bisa lihat, bisa dengar. Ada Bapak Ibu? Nggak ada Bu Ersa, kayaknya kita lanjutkan dulu aja. Baik. Nanti kalau ada Bapak Ibu silakan ya. Silakan. Ya. Baik, silakan. Jangan ditahan-tahan Bapak Ibu, nanti lupa mau nanya apa. Silakan yang mau bertanya bisa tulis di chat ya, Bapak dan Ibu ya. Okay. Kalau boleh tahu Pak, di Riau ada kawasan industri nggak Pak ya? Kawasan industri, oh ada Pak Virgo to raise hand. Sebentar Bu. Ya. Silakan Pak Virgo. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Jenny. Boleh tanya ya? Silakan Pak Virgo. Silakan. Baik. Iya. Kebetulan saya di Batam nih Bu. Oh ya, nah ini menarik nih. Ya gimana? Iya. Ada Bu, di Dumai, kawasan industri. Iya. Di Batam ini kan kita waktu itu belum tahu memang yang tentang HGB di atas HPL. Jadi ada teman gitu kan, dia ada beli ruko tahun 3 tahun lalu tuh kan ya. Beli rukonya sih sekitar 1 miliaran. Kalau di Batam ada namanya WTO Bu, iuran wajib tahunan otorita. Okay. Per meternya itu anggaplah 100.000 untuk 30 tahun ya. Kalau periode pertama kan 30 tahun. Ya. Nah, kemudian ternyata tahun ini HGB-nya habis. Oh, berarti waktu dia beli, waktu dia beli dulu itu HGB-nya udah 27 tahun gitu. Iya. Karena dia belinya 3 tahun yang bayar. Iya.
yang bayar yang tadi yang namanya iuran wajib itu, yang kayak uang sewanya ke otorita itu, yang bayar pastinya yang pemilik tanah pertama, kan gitu ya Bu ya? Ya. Nah, kemudian sekarang karena sertifikatnya HGB-nya sudah atas nama teman ini, dia harus bayar WTO 20 tahun ke depan kan? Iya. Iya, 20 tahun ke depan. Ya tadi bisa dibilang seolah-olah jumlahnya sih nggak banyak, 100.000 kali 5 kali 15, 75 atau 100 meter persegi lah, seperti itu. 100.000, 100 meter persegi, jadi 10 juta gitu ya. Total uangnya yang untuk biaya pengurusan izin atau WTO 20 tahun ke depannya. Ya memang yang jadi pertanyaannya, untuk dia mencatat biaya yang 10 juta ini, apa tadi seperti yang Ibu bilang, masuk ke aktiva tidak berwujud gitu? Oh iya. Ya, Paul. Terima kasih, Bu. Ya, saya tanya dulu Pak, Baik. HGB-nya itu HGB murni ya Pak? Atau ada di bawah HGB di atas HPL. Di atas HPL. Karena otorita Batam itu ternyata pemegang HPL di atas Pulau Batam. Ya, betul. Ya. Baik, HGB di atas HPL itu berarti untuk 20 tahun ke depan itu berarti bayar, ya taruhlah 10 juta ya. Iya. 10 juta ini kalau hitungannya itu sewa, ya itu yang dulu diakui sebagai intangible asset. Yang tadi kasus tadi diakui sebagai intangible asset. Baik. Karena di ISAK 25 bilangnya gitu. ISAK 25 yang dulu itu bilang kalau biaya perpanjangan HGB, kan sebenarnya kalau HGB murni pun ketika biaya perpanjangan ada lagi kan Pak, biayanya 2% apa berapa gitu, kebayar ke BPN maksudnya, Badan Pertanahan Nasional. Oh iya. Iya, BPN-nya juga ada untuk sertifikat ya. Betul, untuk sertifikat itu nggak seberapa sih gitu ya, tapi harusnya tidak di-expense gitu, tidak kita jadi beban pada tahun itu, karena kan itu sebenarnya kita bikin punya nilai ekonomisnya 20 tahun gitu kan Pak. Nah, jadi kalau untuk kasus Bapak itu harus dianggap sebagai aset sewa Pak. Aset sewa itu isinya tadi yang WTO tadi, plus juga biaya-biaya ke BPN kalau ada. Pasti ya, oke. Nah, paham. Itu berarti dianggap sebagai aset sewa. Tapi Bapak tidak punya liabilitas sewa karena kan semua dibayar di muka kan. Ya, kalau orang sewa tanah kan biasanya tiap tahun bayar gitu ya. Tapi kalau ini kan dibayar di muka semua tuh yang 10 juta tadi. Iya, 10 juta dan lain-lainnya. Betul. Nah, itu berarti dianggap sebagai aset sewa. Ya sama aja sih Bapak kayak punya tanah gitu kan. Aset sewa. Nah, permasalahannya adalah aset sewa ini berapa yang harus kita akui? Apakah 10 juta itu ya? Waktu dulu Bapak beli 1 miliar itu dicatat sebagai apa, Pak? Tanah, secara umum karena nggak tahu kan catatnya iya jadi tanah, tanah dan jadi dari ke modal ya. Iya. Nah, sebenarnya kan tanah itu yang 3 tahun yang lalu dulu ya Pak ya. Yang 3 tahun yang lalu itu karena kita sudah mencatat itu sebagai tanah ya. Padahal itu sebenarnya tanahnya nyewa. Tapi kan residualnya ada di Bapak. Dalam artian kapanpun Bapak mau jual, itu kan Bapak udah bisa jual gitu kan ya. Mungkin harganya 1 miliar atau 1 miliar lebih gitu kan. Nah, betul. Jadi jadi aset sewa seharusnya yang 3 tahun yang lalu itu dicatat sebagai aset sewa. Baik. Nah, aset sewanya itu tapi apakah untuk 3 tahun karena HPL-nya itu 3 tahun di muka, ini 3 tahun di depan, cuma 3 tahun doang HGB-nya gitu. Nah, kalau Bapak lihat PSAK 73 itu masa kontrak sewa itu juga mencakup biaya perpanjangan kalau perpanjangan kalau memang akan diperpanjang. Nah jadi aset sewa yang 3 tahun yang lalu itu harusnya juga mencakup WTO yang ini. Yang baru ini. Karena kan nggak mungkin 3 tahun itu kita jual, 3 tahun Bapak kan masih pakai gitu kan. Iya. Jadi 1 miliar ditambah 10 juta tadi. 10 jutanya di present value kan. Kalau ini kita bicara 3 tahun yang lalu ya Pak. Nah, didepresiasikan apa enggak?
menurut saya nggak perlu didepresiasikan aset sewanya. Kenapa? Karena nilai residunya lebih tinggi ntar. Oh, benar ya Pak? Ya kan? Iya, kalau misalnya Bapak jual nih 10 tahun lagi tuh tanah, pasti kan di atas 1 miliar nilainya. Iya, betul. Nah, jadi kan nggak perlu didepresiasi karena nilai residunya lebih tinggi gitu. Oke. Begitu mungkin. Mudah-mudahan cukup jelas. Baik, Ibu. Meskipun mungkin secara pajak akan beda kemungkinan ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, ini juga repot nih kalau secara pajak ya. Repot ya. Tapi karena kalau pajak tidak disebutkan ya. Ya. Nah, tetapi Pak, apa ya? Tidak ada kendala kan ya Pak? Dalam arti nggak ada sih. Maksudnya pasti dikasih gitu loh perpanjangannya. Sama si WTO-nya. Ya kan? Pasti dikasih otoritas. Dan memang sekarang dikasih sudah, maksudnya sudah jalan dia. Iya. Oke. Makasih Pak. Makasih banyak Bu Ersa. Ya, kawasan industri memang beda-beda nih. Yang Batam seperti itu ada biaya per tahun. Ada juga yang kawasan industri daerah mana tuh yang betul-betul HGB murni gitu. Jualnya kaplingan HGB murni, bukan HPL. Ada juga gitu. Jadi beda-beda nih kawasan industri ini. Jadi ada juga yang HGB-nya bayar lagi 20 tahun lagi pas perpanjangan itu signifikan 20%, 30%. Ada juga yang ketika perpanjangan itu cuma bayar administratif aja 5% kayak gitu. Nah, ini yang berbeda-beda itu yang membuat kemudian kita atur prinsipnya saja ya, tidak kita atur secara detail kasusnya kasus per kasus, kalau nggak selesai. Karena banyak banget kasusnya kayaknya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan untuk IBOR reform ya. IBOR reform ini perlu konsentrasi tinggi karena apa? Sebenarnya amandemennya rumit, tapi mungkin banyak tidak relevan untuk Indonesia. Ya, untuk beberapa perusahaan Indonesia. Ada sih yang relevan karena saya pernah ketemu perusahaan yang memang punya kontrak dalam LIBOR ya. Jadi LIBOR itu Bapak Ibu London Interchange Bank Offer Rate, interbank overnight rate LIBOR itu the most important number in the world gitu ya. Maksudnya LIBOR itu adalah suatu suku bunga, kotasi suku bunga gitu ya, yang dibuat di London sana dan itu menjadi rujukan seluruh dunia gitu ya. Sehingga kalau dilihat exposure LIBOR itu sekitar 200 triliun dolar, pernah mencapai sampai 800 triliun dolar. Nah, tapi kemudian ada skandal LIBOR tahun 2007-2008 yaitu manipulasi kotasi suku bunga untuk memperoleh untung dalam trading derivatif dan untuk memberi kesan bahwa kondisi likuiditas bank masih baik. Ini karena krisis yang waktu itu 2007-2008. Nah, kemudian Financial Conduct FCA ya yang ibaratnya yang ngurusin LIBOR ini itu kemudian bilang bahwa reformasi LIBOR sangat terbatas dan tidak cukup robust gitu. Harus dilakukan langkah untuk melakukan transisi ke alternatif reference rate RFR yang didasarkan pada transaksi bukan kotasi. Jadi LIBOR ini bukan berdasarkan transaksi Bapak Ibu. LIBOR itu bank-bank di seluruh dunia itu ngirim, suku bunga saya hari ini segini gitu. Suku bunga saya hari ini segini gitu. Jadi bank-bank ini pada ngirim gitu ke London gitu informasinya. Ya, berdasarkan kotasi, bukan berdasarkan transaksi. Bank kontributor yaitu bank-bank tadi yang memberikan kotasi ke LIBOR. Bank-bank yang tadi yang memberikan kotasi ke London sana itu tidak lagi wajib menyampaikan kuotasi ke LIBOR sejak 1 Januari 2022. Jadi per 2021 itu sudah tidak ada lagi LIBOR Bapak dan Ibu. Nah, sudah tidak ada LIBOR ini udah nggak ada per 2021 ya. Nah, jadi pesan utama Pak Harsono Luki bisa di-mute Bapak? Ya, dari tadi juga saya mute nih Bapak nih. Karena feedback-nya masuk ya. Ya, untuk operator ya bisa tolong kalau ada yang ini tadi gaung dari yang speakernya kayaknya. Ya, sip. Baik. Kemudian
Pesan utama pidato FCA pada 26 Januari 2021, no more delay for LIBOR chase setting ruling. Jadi LIBOR itu dipastikan sudah tidak ada per Desember 2021. 85% derivatif uncleared di Inggris telah bersiap untuk beralih dari LIBOR dan telah menandatangani penggunaan ISDA protokol. Pengguna LIBOR diharapkan tetap melakukan transisi walaupun hal tersebut bukanlah hal yang mudah ya. Nah, jadi banyak kontrak-kontrak, forward contract atau kontrak pinjaman aja lah. Misalnya saya pinjam duit gitu ke luar negeri gitu. Suku bunganya berapa nih? Suku bunga pinjamannya. Nah, kadang-kadang di kontrak bilang LIBOR plus 2%, kayak gitu. Jadi ya ikuti LIBOR. Kalau tahu di LIBORnya 5% ya berarti suku bunganya 7%. Kalau tahun depan LIBORnya 4% ya berarti 6% kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ngikutin LIBOR, banyak kontrak yang seperti itu. Nah, ya. Jadi LIBOR ini menjadi favorit. Kenapa? Karena di dalam LIBOR ini sudah terdapat namanya term premium dan credit risk premium. Ya, nih. Ya. Jadi kalau RFR itu suku bunga reference yang lain ya. Karena dia sifatnya transaksi ya. Jadi dia ya udah apa adanya gitu kan. Sementara kalau LIBOR maturity-nya misalnya ditanyakan LIBOR, saya pengen tahu kalau transaksi pinjaman gitu ya, pinjamannya itu 3 tahun, 4 tahun misalnya gitu. Itu bunganya berapa ya? Itu kan beda dong dengan kalau saya ngasih pinjaman cuma 1 tahun gitu. Nah, menentukan pinjaman itu LIBOR itu dia kalau berdasarkan maturity, misalnya berdasarkan 3 tahun, 10 tahun, 12 tahun gitu ya. Itu dia tuh ada kuotasinya sudah mempertimbangkan credit risk dan term premium. Ya. Nah, jadi gini kan, misalnya nih di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya. Suku bunga 3 bulan, misalnya saya mau membuat kontrak ya dengan kontrak pinjaman untuk 3 bulan gitu. Suku bunganya jadinya berapa gitu ya. Nah, LIBOR saat ini ya, itu dia bisa membuat prediksi yield atau suku bunga T plus 3 itu berapa dengan mempertimbangkan adanya credit risk premium ini. Ya. Tapi kalau pakainya RFR berdasarkan transaksi, berarti kan dia compounding period. Jadi ini harian nih, suku bunga harian transaksi. Nah, kalau mau mencari yang suku bunga 3 bulan, maka harus kita compound gitu setiap hari gitu, harus kita cari. Ini harus kita cari lagi gitu loh. Nah, ini yang kemudian orang jadi repot gitu sebenarnya sih. Based on overnight rates for 3 months prior to time T plus 3 months gitu kan. Nah, jadi karena ini keputusan untuk menghilangkan LIBOR itu sudah dari tahun 2018-2017. Jadi tahun 2017 sudah ada isu bahwa LIBOR itu akan hilang gitu, ya. Nah, terus kemudian orang pada bingung kan, gimana nih kalau LIBOR-nya nggak ada, padahal kontrak-kontrak hutang, kontrak derivatif itu pakai LIBOR semua gitu. Nah, kemudian IASB mulai mendiskusikan 2018, kemudian 2019 mengeluarkan exposure draft tahap 1 ya. Kemudian tahap 2 terus kemudian ada amandemennya September 19. Kemudian diadopsi oleh Uni Eropa di tahun 2020. Nah, yang tahap 2 ini keluarnya 2020, berlaku 2021. Ya. Ini yang minta Eropa ya Bu Ersa. Kalau di Indonesia relevan nggak? Relevan Bapak dan Ibu. Karena ada perusahaan oil and gas. Kemarin tuh dia punya beberapa hedging kontrak ya, diskusi sama saya bahwa hedging kontraknya itu pakainya LIBOR gitu. Nah, ketika kalau Bapak Ibu mengetahui hedging accounting di PSAK 55 atau PSAK 71, hedging itu kan harus efektif ya, harus efektif nih untuk bisa menggunakan akuntansi hedging. Nah, karena si LIBOR-nya ini lagi gonjang-ganjing gitu kan, dan mereka lagi negosiasi sama pihak mitra untuk berganti dari LIBOR ke yang lain gitu ya. Maka bisa jadi hedging-nya kemudian jadi tidak pasti. Gitu, hedging-nya jadi tidak pasti. Nah, jadi di tahun 2020 ini, di tahun 2019 ini orang-orang sudah mulai pada negosiasi nih, sudah mulai cari-cari suku bunga lain selain LIBOR gitu. Nah, dalam masa transisi ini kemudian keluarlah LIBOR tahap 1 ya.
Beberapa persyaratan akuntansi lindung nilai di dalam PSAK 71 dan 55 dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian yang timbul dari dampak reformasi LIBOR. IBOR itu IBOR reform. IBOR itu interbank overnight trade. Gitu. Kemudian karena ketidakpastian tersebut, entitas dapat disyaratkan untuk menghentikan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mungkin juga tidak dapat menetapkan hubungan lindung nilai yang baru. Namun, penghentian akuntansi lindung nilai semata-mata hanya karena ketidakpastian seperti itu tidak akan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Maka DSAK mengusulkan untuk mengubah persyaratan akuntansi lindung nilai khusus dalam PSAK 71 dan PSAK 55 untuk memberikan pengecualian selama periode ketidakpastian ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung, kok masih ada PSAK 55, bukannya PSAK 55 udah nggak ada. Kita kan sekarang udah PSAK 71, Bu Ersa. Ya, itu betul, PSAK 71 sudah ada. Tetapi di dalam PSAK 71, khusus untuk hedging accounting, khusus untuk hedging itu ada paragraf yang mengatakan hedging di PSAK 71 itu tidak wajib. Jadi Bapak Ibu yang akan PSAK 71, boleh saja bila punya hedging itu, pakai hedgingnya tetap pakai PSAK 55. Itu boleh. Jadi PSAK 55 masih ada Bapak Ibu ya, walaupun ada 71, 55 masih ada khusus hedgingnya doang. Karena itu masih dikaitkan gitu sama PSAK 71-nya ya. Nah. Oke, usulan perubahan. Jadi apa nih yang diusulkan? Ya, pokoknya ini IBOR reform ini sifatnya relaksasi Bapak Ibu. Relaksasi dari supaya orang tuh pada nggak stres. Kan karena lagi berubah gitu kan, lagi cari-cari, jadi orang pada bingung. Ini lagi cari-cari, terus kemudian hedgingnya harus batal gitu misalnya, karena ada ketidakpastian tadi. Ya. Nah, kemudian di sini dibilang bahwa intinya adalah kalau masa dalam transisi ini ada persyaratan kemungkinan besar terjadi untuk hedging. Bahwa hedging itu harus event yang di-hedge, event yang dilindung nilai itu harus kemungkinan besar terjadi eventnya. Misalnya saya melindung nilai penjualan saya dalam US dollar atau pembelian lah, kalau penjualan susah ngebayanginnya. Saya melindungi nilai pembelian bahan baku dari luar negeri selama 3 tahun ke depan. Nah, karena saya belinya pakai US dollar, saya nggak tahu US dollar di depan itu seperti apa. Maka saya sudah siap-siap gitu, saya melakukan hedging. Kira-kira saya butuhnya 10.000 US dollar dalam 3 tahun misalnya. Maka saya lakukan forward contract gitu ya, lakukan hedging dengan bank atau dengan perusahaan hedging yang lain untuk menghedging kebutuhan dolar saya. Yang di hedging apa? Yang di hedging adalah pembelian bahan baku di masa depan. Ya kan? Hedging instrumennya apa? Hedging instrumennya forward contract US dollar. Nah, hedge itemnya yaitu pembelian itu harus highly probable. Itu highly probable, gitu ya. Nah, misalnya dia itu tidak bisa highly probable karena ketidakpastian tadi. Karena ketidakpastian tadi, ya, maka di sini dibilang bahwa ya udah deh, kalaupun misalnya akibat reformasi LIBOR ini hilang menjadi tidak pasti itu penjualannya, gitu ya. Karena mungkin harga penjualannya misalnya berapa nih saya beli bahan baku? Oh, harga penjualannya dihitung LIBOR plus sekian misalnya gitu ya. Nah, kan jadinya nggak pasti nih karena LIBOR-nya hilang misalnya. Nah, di PSAK 71 ini bilang nggak usah dipikirin gitu, ya. Mengasumsikan bahwa reformasi acuan suku bunga yang menjadi dasar arus kas lindung nilai tidak diubah sebagai akibat dari reformasi suku bunga. Jadi anggap aja kalaupun kamu masih negosiasi akan ganti LIBOR, anggap aja itu LIBOR-nya masih berlaku lah gitu. Nggak usah mikirin highly probable, anggap aja itu masih highly probable gitu. Ya. Kemudian ini juga nih untuk hubungan ekonomik antara item lindung nilai dan item yang dilindung nilai, ya itu harus apa? Harus kan kalau PSAK 55 tuh harus ada efektif 80-125 gitu ya untuk efektivitas akuntansi lindung nilai. Bisa jadi efektivitas ini itu terganggu karena LIBOR tadi hilang gitu ya. Nah, itu dibilang anggap aja efektif gitu. Nggak usah pusing gitu. Anggap aja sekalipun ada ketidakpastian, anggap saja
dia tetap efektif, hubungan ekonomiknya itu antara hedge item dengan hedging instrumen itu tetap efektif kayak gitu di PSAK ini, di amandemen ini, ya. Jadi memberikan keringanan nih untuk komponen suatu item juga komponen yang dilindungi nilai, ya, karena kan item penjualan tadi ya, misalnya pembelian bahan baku, ya, itu bisa kita bagi dalam beberapa komponen 6 bulanan misalnya, gitu kan. Nah, jadi kalau komponen yang 6 bulan ke depan, itu saya hedgingnya pakai forward contract. Kalau yang kebutuhan dolarnya untuk 3 tahun ke depan, bukan pakai forward contract, misalnya pakai option atau pakai swap kayak gitu. Itu berarti dipecah-pecah tuh komponennya misalnya. Nah, komponen itu bisa juga misalnya kemudian tidak memenuhi syarat karena tadi libornya hilang gitu ya. Nah, ini dibilang bahwa tidak memenuhi syarat untuk bisa dilindungi nilai berdasarkan PSAK. Nah, ini kemudian dibilang bahwa nggak usah dipikirin, gitu ya. Item lindung nilaian atau item yang telah dinilai pada suatu awal penetapan hubungan lindung nilai. Apakah hal tersebut pada saat dimulainya lindung nilai atau setelahnya, tidak dinilai kembali pada setiap penetapan selanjutnya dalam hubungan lindung nilai yang sama. Jadi, kalau dulu 2 tahun yang lalu pakai LIBOR dia itu efektif, dan dia komponennya itu memenuhi syarat bisa dilindungi nilai, maka sekarang ini anggap aja itu masih tetap berlaku gitu, nggak usah pusing kayak gitu mintanya IASB. Nah, transisi IBOR tahap 1 ini hanya berlaku sampai entitas itu menentukan pengganti LIBOR-nya apa gitu ya. Ya, kalau sudah dapat pengganti LIBOR-nya ya kan alternatifnya bisa pakai SOFR, bisa pakai apa lagi? JIBOR. Bisa pakai JIBOR itu Jakarta Interchange Bank Overnight Rate. Bisa pakai Jepang juga punya ya. Jadi ada beberapa nih Bapak dan Ibu ya alternatif. Gitu. Jadi dihentikan IBOR reform tahap 1 ini dihentikan apabila ketidakpastian itu tidak ada lagi ketidakpastian. Jadi berarti sudah pasti gitu pakainya apa. Atau ketika hubungan lindung nilai ini dihentikan. Nah, ya. Nah, terus entitas juga harus mengungkapkan ya acuan suku bunga yang signifikan ya. Kemudian tingkat eksposur risiko yang dikelola. Eksposur risikonya apa sih yang dipengaruhi oleh hilangnya LIBOR ini? Bagaimana entitas mengelola proses peralihan ke suku bunga acuan alternatif? Alternatifnya apa setelah LIBOR? Oh, kita mau pakai SONIA. Ada SONIA, ada SOFR misalnya. Kalau pakai SONIA, kemudian gimana tuh beralihnya? Apakah lagi dalam tahap negosiasi atau lagi dalam tahap apa? Gitu ya. Kemudian deskripsi atas asumsi dan pertimbangan signifikan yang dibuat entitas dalam menentukan paragraf ini dan jumlah nominal instrumen lindung nilai itu juga harus kita ungkapkan. Berlakunya sejak tahun lalu, Bapak dan Ibu, Januari 2020. Ya. Nah, ada perusahaan yang bertanya ke saya, Bu Ersa, kita itu sejak awal Januari itu kita sudah negosiasi Bu, yang LIBOR itu sudah kita negosiasi gitu. Nah, tapi kalau negosiasi berarti Ibu pakai aja IBOR reform tahap 1 Bu, gitu kan, bahwa ya udah dianggap aja efektif semua. Nah, Juni 2020 ya itu sudah ditetapkan Bu. Sudah ditetapkan mau pakai apa. Juni 2020. Tetapi mulai penggunaannya di bulan Januari 2021. Ya, jadi dulu dia pakai LIBOR, kemudian bulan Juni itu dia ganti pakai SONIA misalnya. Kemudian kontrak-kontraknya, kemudian SONIA itu berlaku di kontraknya dia mulai 1 Januari. Berarti dari Juni sampai Desember kita gimana Bu Ersa? Nah, Ibu pakainya IBOR reform tahap 2 Bu, gitu. Karena sudah ditetapkan di pengganti LIBOR-nya apa, gitu ya. Ini juga banyak kemudahan kok Bu. Nah, malah lebih banyak nih standarnya. Kalau yang IBOR reform tahap 1 hanya hedging aja, 7155, yang sekarang juga ada PSAK 60, 62, 73 ya. Kayak gimana sih maksudnya nih Bu Ersa? Nah, dampak dari reformasi acuan suku bunga ini bisa juga mempengaruhi arus kas kontraktual untuk sewa misalnya. Ya. Gimana kok bisa Bu? Iya, misalnya saya punya sewa bangunan ya, 10 tahun gitu, 10 tahun di depan.
Nah, itu kan pembayaran 10 tahun tiap tahun itu kan misalnya kan harus di present value kan. Present value-nya pakai apa? Pakai suku bunga incremental perusahaan. Gitu di pasal 3 bilangnya gitu. Pakai incremental rate perusahaan. Incremental rate-nya perusahaan itu apa sih? Yaitu rate di mana berapa kalau perusahaan itu minjem duit gitu kan. Keluar tuh berapa bunganya. Nah, incremental borrowing rate perusahaan itu bisa jadi itu pakai LIBOR gitu kan. Gitu kan. Nah, LIBOR-nya itu lagi diganti sekarang. Berarti bisa berpengaruh dong ke PSAK 73-nya, arus kas-nya. Karena itu kan present value nih. Ya, present value dari arus kas. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini dibahas di sini nih. Ya. Kemudian juga ada penerapan pernyataan spesifik akuntansi lindung nilai. Untuk lindung nilai ya, ini masih ada lagi gitu. Yang tahap 1 sudah, tahap 2 sudah. Tahap 2 ada lagi di lindung nilai dan pengungkapan. Ya. Nah, sekarang yang arus kas kontraktual. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya tadi ya saya punya ini selain sewa PSAK 62 itu asuransi, kontrak asuransi kan juga sama. Saya punya kontrak asuransi jiwa 20 tahun gitu karena saya perusahaan asuransi. Itu kan harus di present value kan gitu kan. Itu terkait dengan arus kas selama 20 tahun ke depan. Present value kan-nya pakai apa dan sebagainya. Nah, kemudian di sini dibilang kalau nanti itu berubah di tengah jalan, dulu kita ngitungnya dulu tuh kita arus sewa itu kita ngitungnya pakai suku bunga yang dulu gitu ya, LIBOR misalnya. Terus di tengah-tengah nih LIBOR-nya ganti. Gitu kan, LIBOR-nya ganti. Nah, gimana nih harus bagaimana? Nah, maka kemudian kita memperbarui suku bunga efektif untuk memperhitungkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi arus kas kontraktual. Nah, secara praktis berlaku untuk perubahan dalam dasar untuk menentukan arus kas kontraktual. Perubahan disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga hanya jika perusahaan tersebut diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi ini dan dasar baru secara ekonomik setara dengan dasar sebelumnya. Ya. Nah, jadi kita Bapak Ibu nggak perlu ngebongkar. Kalau PSAK 73 itu Bapak dan Ibu, itu kalau Bapak dan Ibu ganti suku bunga, itu Bapak Ibu harus hitung ulang gitu. Liabilitas sewanya, aset sewanya harus dihitung ulang. Nah, ini nggak usah deh, nggak usah dihitung ulang deh. Udah suku bunga efektifnya kita hitung, kita anggap aja liabilitasnya sama gitu, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu tuh nggak nambah duit gitu ke lesor gitu kan, ya. Kan lesor juga nggak tahu Bapak Ibu tuh present value-nya pakai diskon rate apa gitu kan. Kalau seandainya secara esensi itu pembayarannya nggak nambah ke lesor segala macam, ya udah nggak usah dihitung ulang, udah tinggal ini aja prospektif aja ke depan. Jadi suku bunga efektifnya kita baiki gitu ya, kita adjust ke depan gitu. Lebih gampang ya. Nah, kemudian kalau tadi yang arus spesifik akuntansi lindung nilai ya, mengubah hubungan lindung nilai yang untuk mencerminkan perubahan yang diperlukan oleh reformasi acuan suku bunga yang mencerminkan. Nah, jadi kalau di PK 71 itu kan bisa di fine tuning ya. Jadi hedging accounting itu bisa diubah gitu hubungannya. Jadi misalnya efektivitas hubungan lindung nilainya itu bisa diperbaiki. Nah, dengan adanya juga reformasi suku bunga ini itu bisa juga gitu jadinya ya. Diubah aja hubungan lindung nilainya untuk mencerminkan perubahan yang diperlukan oleh reformasi acuan suku bunga. Jadi tidak perlu dibatalin gitu. Tidak perlu dibatalkan akuntansi lindung nilainya ya. Jadi kelonggaran lainnya untuk persyaratan untuk kelompok item ya tadi kan bahwa dia tetap bisa dilindung nilai sebagai hedge item gitu kan. Jumlah yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai arus kas itu juga ada kelonggaran-kelonggaran. Kemudian pengungkapan ya ini diungkapkan kemajuannya progresnya dalam menyelesaikan transisi ke acuan suku bunga alternatif. Bagaimana entitas mengelola transisi ke suku bunga alternatif itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang IBOR Reform tahap 2 itu berlaku 1 Januari 2021 gitu ya. Oke. Itu IBOR Reform tahap 2. Nah, sekarang saya lanjut nih karena waktunya terbatas ya. Ya nanti kita bisa tanya jawab. Ke PSAK 22 Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada dosen akuntansi keuangan mungkin yang ngajar akuntansi keuangan lanjutan gitu ya.
Ya, itu bisa nih, ini bisa relevan untuk Bapak dan Ibu. Ya. Amandemen PSAK 22 kombinasi bisnis tentang definisi bisnis, Bapak Ibu. Latar belakangnya, amandemen ini merupakan adopsi dari amandemen IFRS 3, jadi di IFRS-nya juga diubah sama IASB. Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi harusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau dicatat sebagai akuisisi aset. Nah, amandemen ini dimulai karena post implementation review dari IFRS 3. Ya. FASB dan IASB melakukan joint meeting membahas hal ini pada September 2015. Mendapatkan pertanyaan dari perusahaan yang banyak mengakuisisi perusahaan startup yang belum menghasilkan. Jadi asalnya tuh gini kan, perusahaan startup yang belum menghasilkan output, tapi kemudian diakuisisi oleh perusahaan startup yang lain. Lalu ada pertanyaan, ini saya beli perusahaan atau saya sebenarnya beli aset ya? Karena perusahaannya itu belum menghasilkan gitu. Perusahaan itu dia baru punya software aja atau baru punya mobile app misalnya gitu ya. Nah itu ada pertanyaan gitu. Makanya kemudian FASB itu standar setter Amerika Serikat, mengeluarkan klarifikasi mengenai definisi bisnis pada tahun 2017 dan berlaku efektif 15 Desember 2017 untuk public entities, untuk entitas listed ya. Kemudian IASB nyusul, IASB melakukan amandemen ini di 22 Oktober 2018, berlaku 1 Januari 2020. Nah, secara umum amandemen ini berisi definisi bisnis ya. Di Universitas Padjadjaran kebetulan saya ngajar akuntansi keuangan lanjutan. Baru tadi pagi sebelum saya datang ke Zoom-nya Bapak dan Ibu, saya ngajar akuntansi keuangan lanjutan. Dan ini saya jelaskan sama mahasiswa bahwa akuntansi keuangan lanjutan itu kita membahas konsolidasi. Konsolidasi itu munculnya dari kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu ada di PSAK 22, definisi bisnis itu ini, dan ada amandemen di definisi bisnis gitu ya. Jadi mahasiswa itu kebayang, bukan hanya ngafalin bahwa bagaimana konsolidasinya, tapi dia memahami gitu ya, apa yang dimaksud dengan bisnis. Nah, jadi mengamandemen definisi bisnis dan menambahkan pengujian konsentrasi opsional. Jadi pengujiannya opsional ini ya, yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan, apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis. Ya. Kemudian mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup minimumnya input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan entitas untuk menghasilkan output. Jadi kalau belum punya output, masih bisa juga dianggap sebagai bisnis. Kalau ada inputnya, kalau kita mengakuisisi input dan kita mengakuisisi proses substantif. Ya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya sama status legal, Bapak Ibu ya. Ini beda sama hukum ya. Contohnya ada suatu politisi atau jenderal atau apalah yang dia punya orang berpengaruh di kawasan tersebut, dia punya hak menambang gitu ya. Punya hak menambang. Hak pengelolaan lahan untuk menambang di kawasan di Riau. Nah, hak itu tidak boleh diberikan kepada perorangan individual. Jadinya dia bikin perusahaan, bikin PT, misalnya PT Tambang Riau Sakti misalnya gitu, untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, tetapi si pemilik perusahaan ini tuh sebenarnya nggak punya modal untuk menambang. Jadi dia punya hak, dia diam aja gitu. Dia justru mencari investor, siapa yang mau membeli hak tambang itu. Akhirnya ada investor yang membeli hak tambang tersebut. Cara membelinya itu dibeli perusahaannya. Gitu. Perusahaannya dibeli, itu perusahaan si PT Riau Tambang Riau Sakti itu dibeli. Nah, kalau dari sudut pandang hukum itu akuisisi. Karena kita membeli PT. Nah, kita membeli PT-nya.
Jadi secara hukum itu akuisisi. Ya. Tapi secara akuntansi itu belum tentu akuisisi bisnis. Karena perlu dicek. Ya, sebenarnya tuh apa sih yang kita beli gitu? Yang kita beli itu bisnis apa kita sebenarnya beli intangible asset? Aset intangible yang berupa hak penambangan. Yang mana sebenarnya? Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita analisis. Apakah yang kita beli ini aset atau bisnis gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kalau jatuhnya dia bukan beli bisnis ya tidak pakai PSAK 22 Bapak dan Ibu. Ya kan? Kalau dia kesimpulannya kita beli aset intangible gitu ya, yaitu pakainya PSAK 19 intangible asset gitu ya. Nah, definisi bisnis nih. Apa sih yang dimaksud dengan definisi bisnis? Ya. Jadi ini amandemen ini mengubah definisi bisnis ya. Ya. Mengamandemen definisi bisnis dan output yang berfokus untuk menyediakan barang atau jasa. Jadi Bapak Ibu yang tadinya definisi bisnis itu yang di strike through tuh, yang dicoret. Ya, coba kita baca dulu. Bisnis adalah suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang mampu diarahkan dan dikelola dengan tujuan ya memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lain secara langsung kepada investor atau pemilik atau anggota atau pelaku lainnya. Itu definisi yang lama. Nah, kemudian definisi yang baru adalah bisnis adalah suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang mampu diarahkan dan dikelola dengan tujuan untuk apa? Tujuannya menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan atau dengan tujuan menghasilkan penghasilan investasi seperti dividen atau bunga atau menghasilkan penghasilan lain dari aktivitas normal. Nah, ini ya definisi bisnis. Nah, jadi penilaian yang pertama, kita bisa mengidentifikasi konsentrasi nilai wajarnya ada di mana. Apakah secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi dalam aset tunggal atau kelompok aset yang serupa. Jadi misalnya tadi kasusnya kalau tadi saya mengakuisisi perusahaan tambang Riau Sakti, harganya itu misalnya saya akuisisi harganya 1 miliar di perusahaan. 1 miliar ini apakah terkonsentrasi pada haknya saja, hak tambangnya, atau sebenarnya 1 miliar ini tuh tersebar gitu, ya, tersebar dalam berbagai macam aset gitu. Yang mana? Kalau dia terkonsentrasi hanya ke satu tunggal saja atau beberapa aset yang serupa gitu ya, misalnya dia punya beberapa aset tambang, beberapa hak lah, dia nggak cuma punya satu, tapi hak tambangnya ada 10 gitu, tapi hak tambang semua. Ya. Kita beli, nah, dia nggak punya aset lain kayaknya yang selain hak tambang, maka itu hanya terkonsentrasi ke aset tertentu, maka itu bukan bisnis, ya. Dia sebenarnya masuknya kayaknya aset. Nah, tapi kemudian kita bisa lagi bikin nih, apakah ya setelah kita bilang tidak gitu ya, apakah rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset mencakup minimum input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output. Nah, kalau jawabannya kita nggak akuisisi prosesnya. Kita akuisisi hanya inputnya saja, yaitu tadi hak tambang tadi. Maka dia bukan bisnis. Tetapi kalau seandainya, oh ini perusahaannya sudah mulai menambang nih gitu ya, sudah mulai menambang, dan cara menambangnya canggih lah misalnya gitu ya. Dia pakai metodologi canggih yang belum pernah kita lihat sebelumnya, gitu kan. Nah, apakah kemudian ketika kita mengakuisisi cara menambangnya dia, resep nambangnya harus bagaimana, dan apa aset-aset nambangnya itu, mesin-mesinnya itu kita akuisisi juga nggak? Bukan cuma mesin-mesinnya, tapi juga engineer-engineernya, ya, insinyur-insinyurnya yang menambang, yang cerdas-cerdas itu kita akuisisi juga nggak, dalam arti mereka nggak keluar gitu. Jangan sampai kita akuisisi terus mereka pada bubar gitu, nggak ada yang bisa pakai alatnya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita tidak mengakuisisi proses substantifnya. Gitu. Kalau kita mengakuisisi input dan proses substantif, baru itu kita sebut namanya bisnis.
Dan itu bisa masuk ke PSAK 22 gitu ya. Kemudian ada pengujian opsional tadi. Nah, jadi sebelum yang ini ya, amandemen PSAK 22 definisi menambahkan pengaturan dalam paragraf PP 07A, PP 07C tentang pengujian opsional untuk mengidentifikasi konsentrasi nilai wajar. Jadi yang ini kemudian menjadi opsional. Ini kan tadinya kan gini nih, uji 1, uji 2. Ya, yang ini menjadi opsional. Apakah, nah ini, jika pengujian konsentrasi tidak terpenuhi, atau jika entitas memilih untuk tidak menerapkan pengujian tersebut, entitas kemudian melaksanakan penilaian diatur dalam paragraf PP 08 PP 12D. Jadi ini tidak wajib lagi dilakukan, Bapak Ibu bisa melakukannya, bisa juga langsung ke penilaian 2. Gitu, ya, ke tes 2. Tes 2 itu unsur bisnis, ada input, ada proses substantif yang bersama-sama berkontribusi signifikan kepada output. Nah, ya. PP 08A menegaskan bahwa jika suatu rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi memiliki output, keberlanjutan pendapatan tidak dengan sendirinya mengindikasikan bahwa suatu input dan proses substantif keduanya telah diakuisisi. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Ya. Jadi yang namanya bisnis itu, kita mengakuisisi bisnis itu, kita harus mengakuisisi input dan proses substantifnya. Nah, gimana kalau perusahaannya udah punya output? Apakah sudah pasti itu kita mengakuisisi bisnis? Jadi perusahaannya itu punya input, proses, output. Nah, apakah itu kita bisa sebut kita sudah pasti mengakuisisi bisnis? Belum tentu. Apakah proses substantifnya kita akuisisi juga apa enggak gitu? Misalnya, kita mengakuisisi suatu perusahaan yang memproduksi teh botol. Ya, teh botol. Dia sudah memproduksi, sudah menghasilkan teh botol, dan kita akuisisi ya sama inventorinya, sama teh botolnya kita akuisisi juga gitu. Tetapi ketika kita akuisisi itu, kita nggak dapat resep teh botolnya. Kita nggak tahu gimana tuh teh botol itu bisa awet gitu ya. Misalnya, kok bisa awet sampai nggak basi gitu tehnya. Kalau kita bikin teh biasa basi misalnya. Oh ternyata itu ada prosesnya, proses produksinya atau ada resep dan sebagainya yang khas gitu. Nah itu ternyata nggak kita akuisisi. Nah itu belum tentu berarti kita mengakuisisi bisnis, gitu ya. Ini proses substantif ini penting sekali gitu, ya. Nah kemudian proses substantif itu apa nih? Gimana kalau jadi perusahaan itu kalau punya output apa enggak itu pertanyaannya. Kalau dia punya output, ya masuk ke yang ini, ya. Kita tanya lagi, penting terhadap kemampuan untuk terus memproduksi output dan input yang diakuisisi mencakup tenaga kerja terorganisir. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita perusahaan tidak punya output, ya, kemudian ataupun punya output, tetapi kita tidak mengakuisisi tenaga kerja terorganisirnya, ya, dengan keterampilan, pengetahuan atau pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan proses atau progres atau kelompok proses. Ya. Nah, kemudian atau berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk memproduksi output dan dipertimbangkan unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya usaha atau penundaan yang signifikan. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, berarti ini bukan bisnis. Yang dimaksud bisnis itu, kalaupun dia tidak punya output, ya perusahaannya nggak punya output nih, tetapi kita juga mengakuisisi tenaga kerja terorganisir yang memiliki keterampilan, pengetahuan, ya, gitu kan. Kalau iya, maka dia disebut bisnis, gitu, Bapak dan Ibu. Ini sering terjadi di perusahaan startup, Bapak Ibu. Perusahaan startup diakuisisi. Nah, terus orang-orangnya pada keluar. Padahal tanpa orang-orang itu, ini perusahaan startupnya nggak bisa jalan gitu. Ya. Nah, itu berarti kita mungkin tidak bisa bilang kita mengakuisisi bisnis. Kalau kita mau mengakuisisi bisnis, orang-orangnya harus kita pertahanin paling tidak untuk 2 tahun, 3 tahun pertama lah. Ya, sampai kita nyari orang baru atau kita belajar atau bagaimana gitu. Makanya kalau akuisisi untuk posisi-posisi kunci, biasanya mereka itu suruh tanda tangan tidak boleh keluar dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu ya. Kebanyakan gitu. Untuk mengunci itu tadi, ya, mengunci tadi. Tenaga kerja yang unik-unik tadi yang langka. Oke.
Ketentuan transisinya 2021 penerapan dininya diizinkan. Sampai sini Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Untuk IBO reform dan definisi bisnis. IBO reform tahap 1, tahap 2, dan definisi bisnis. Ada? Belum ada? Oke. Ya, nih sudah mulai di-share nih, materinya di-chat. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang pakai handphone mungkin nggak bisa kelihatan, nggak bisa download. Yang pakai laptop bisa download nih. Di chatnya udah ada materinya. Oke. Kemudian amandemen PSAK 73 ya, Bapak dan Ibu nih, konsesi sewa terkait sewa, ya. Nah, materi terakhir ya, konsesi sewa. Nah, PSAK 73. Ini baru aja amandemen ini ada amandemen lagi gitu, yang nyambung ke sini. Ntar saya jelasin. Jadi baru aja didiskusikan tadi malam. Ya, apa PSAK. Jadi amandemen PSAK 73. Sorry, ini belum saya ganti nih ya. Sorry ya Bapak dan Ibu. Belum saya ganti. Nah, identifikasi sewa ya. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa apabila ini refresh saja Bapak Ibu ya. Apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jadi yang namanya kontrak sewa itu harus ada jangka waktunya, harus ada asetnya, harus ada imbalannya gitu, harus ada pembayarannya, gitu kan. Nah, terus dibilang juga di pasal 73, jangka waktu itu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset, bukan waktu. Jadi bisa aja pakai unit produksi. Misalnya saya nyewa mobil untuk 50.000 kilometer gitu, ya bukan tahun tapi pakai kilometer. Kemudian entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Ya. Nah, ketika pandemi, banyak aset sewa yang tidak digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya pertokoan-pertokoan ya pada tutup karena lockdown gitu ya. Nah, kemudian penyewa bisa meminta keringanan kepada lessor. Dan pesewa juga dapat memberikan keringanan dalam bentuk misalnya payment holiday beberapa bulan. Ya udah karena tutup nggak usah bayar sewa lah 3 bulan gitu. Atau pengurangan pembayaran. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap hal ini? Apakah diakui sebagai modifikasi kontrak awal yang berarti penyewa mengubah kembali penghitungan ulang aset dan liabilitas sewa? Karena di sini dibilang ya, entitas harus menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Nah, akibatnya dengan adanya pandemi ini ya, payment holiday atau misalnya ada libur atau dibebaskan 1 tahun nggak bayar gitu. Itu gimana? Apakah harus dihitung ulang aset dan liabilitas sewanya? Nah, di sini dibilang bahwa dengan adanya amandemen ini maka ya sudah disahkan 30 Mei 2020 kemarin. Ya. Nah, amandemen ini memberikan opsi kepada penyewa yang terkena dampak pandemi COVID untuk memperlakukan perubahan pembayaran kontrak bukan sebagai modifikasi kontrak, ya, melainkan sebagai perubahan dalam pembayaran variabel. Ya. Ini sebagai ya. Jadi bukan sebagai modifikasi kontrak, jadi tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu dihitung ulang gitu. Dianggap aja kalau Bapak Ibu misalnya ada misalnya gini, saya nyewa toko di mall gitu kan, terus sewanya itu mallnya itu tutup 3 bulan. Nah terus si lesornya bilang, Bu Ersa karena tutup udah Bu Ersa nggak usah bayar deh gitu. Padahal saya nyewanya untuk 10 tahun misalnya gitu ya. Nggak usah bayar deh Bu, nanti tapi tahun depan kalau keadaan udah normal saya naikin ya Bu ya harganya sedikit gitu. Oh iya nggak apa-apa. Nah berarti di masa-masa saya itu nggak bayar ya, itu saya nggak perlu ngitung ulang berapa liabilities-nya, pakai present value segala macam nggak perlu. Jadi dianggap aja bahwa saya itu mendapatkan diskon gitulah pembayaran variabel. Jadi dimasukin aja ke laba rugi, ya istilahnya masukin ke laba rugi. Terus ini opsi ya Bapak Ibu ya, jadi boleh pakai boleh enggak ya, boleh dipakai boleh enggak. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai amandemen ini mau dihitung ulang itu ya boleh aja, dihitung ulang liability-nya, dihitung ulang segala macam boleh, apa-apa. Nah ini boleh dipakai opsinya apabila memenuhi syarat 1, perubahan pembayaran sewa menghasilkan imbalan revisian untuk sewa yang secara substansial sama dengan atau kurang dari imbalan sewa sesaat sebelum perubahan tersebut.
Segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya mempengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada tahun 2020 aja. Dan tidak ada perubahan substantif pada syarat dan ketentuan lain dari sewa. Ini syaratnya. Ya. Jadi ibaratnya boleh pakai ini kalau memang secara substansial sama dengan atau kurang. Jadi kalaupun dapat diskon 3 bulan, nanti ke depannya Bu Elsa tambah ya gitu. Jadi secara overall tuh kita bayar sewanya sebenarnya mirip gitu, sama-sama aja. Tidak terlalu beda. Nah, berlaku efektifnya sampai konsesi sampai Juni 2021. Tapi kemudian ada amandemen oleh IASB, ini diundur sampai Juni 2022. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pakai bisa dapat konsesi masih lanjut, bisa sampai Juni 2022. Exposure draft-nya ya baru exposure draft sih, tapi DSAK IAI sudah memberikan komentar untuk ini ke IASB dan akan kita adopsi segera. Yang ini, amandemen yang ini yang sampai 2022. Ya. Begitu Bapak dan Ibu untuk materinya. Nah, sekarang kita diskusi. Ayo silakan Bapak dan Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini. Termasuk juga overview yang tadi. Materi overview. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau di chat room ada kira-kira? Belum ada, kayaknya saya cek. Izin Pak Duni, mau tanya boleh? Enggak Pak. Duni Kartono Bu. Apa kabar Pak Duni? Pak Jenny, ini pertanyaannya agak sedikit melenceng dari topik. Tapi berkaitan juga. Pertanyaannya gini aja. Ini kan untuk PSAK ini kan banyak juga ada namanya tuh sertifikasi financial report ataupun sertifikasi PSAK. CPSAK. Ya, CPSAK. Izin bertanya apakah IAI kita maupun di mana kita bisa mengambil pelatihan tersebut. Terima kasih, itu aja pertanyaan Bu, karena nampaknya PSAK kita ini banyak dan rumit. Iya. Oh, Pak Duni ini tertarik mau ngambil CPSAK ya Pak? Betul. Iya. Iya. Sertifikasi PSAK gitu kan? Ya. Belajarnya di mana gitu ya Pak? Betul sekali, terima kasih ya. Bu. Kalau di PPAK Unpad, pendidikan profesi akuntansi Unpad pernah bikin beberapa kali kelas Pak untuk persiapan CPSAK. Tapi nggak tahu ya tahun ini gitu. Intinya sih sebenarnya ini peluang juga nih untuk IAI wilayah Riau nih ya. Saya tahu IAI wilayah Jatim dia punya kelas. Kenapa? Karena saya pernah ngajar di IAI wilayah Jatim untuk CPSAK ya. Waktu itu IAI wilayah Jatim tuh bikin begini, kelasnya itu dia seminggu 2 kali selama 3 bulan kalau nggak salah. Terus menjelang terakhir tuh ada review yang komprehensif selama 2 hari dan try out. Nah, review yang 2 hari itu saya tuh yang pegang. Jadi saya review secara keseluruhan, terus ada try out, terus latihan soal dan pembahasan soal. Jadi saya 2 hari waktu itu di Surabaya. Nah, tapi dosen-dosennya, waktu itu dosen-dosen kebetulan tuh yang pada ikut ya. Dosen-dosennya tapi sudah ikut pelatihan dulu yang 3 bulan, bukan sama saya, sama dosen-dosen, sama trainer-trainer IAI wilayah Jatim gitu. Nah, jadi ketika 2 hari sama saya itu kita fokus bahas soal tryout, soal CPSAK yang dulu-dulu kan gitu ya. Kayak gini soalnya cara jawabnya kayak gini gitu. Itu silakan aja mungkin ya kalau memang banyak peminatnya coba aja Pak Jenny. Ya, karena itu betul sekali Pak Duni ya. Kita tuh sebagai dosen atau sebagai akuntan tuh harus terus-menerus belajar gitu. Harus terus-menerus mengupgrade sertifikasi dan lain sebagainya. Dan CPSAK apalagi ya, CPSAK itu kan sangat dinamis. Jadi perlu update, perlu PPL. Dan juga gini, kalau Bapak Ibu tidak belajar PSAK tidak dalam rangka menuju CPSAK, itu rada males kan ya Bapak Ibu belajarnya. Kan banyak nih, banyak dan jelimet gitu. Jadi nggak semangat gitu kan.
Tapi kalau Bapak Ibu belajar untuk mendapatkan sertifikasi CPSAK, itu jadi semangat. Gitu, semangat belajarnya gitu kan, karena kita mau sertifikasi. Nah, silakan Pak Duni. Boleh, atau universitas mungkin Unstri atau yang lain gitu mau bikin, saya dukung aja gitu. Semakin banyak yang ikut CPSAK semakin bagus. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Iya. Nggak kedengeran nih Pak Jenny. Pak Jenny ngomong apa enggak ya? Mic-nya mati. Mic-nya mati kayaknya Pak Jenny. Nah, itu dinyalain dulu. Maksud saya, kalau masih ada pertanyaan atau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ini kesempatan emas, mumpung ada Bu Ersanya di sini. Materinya udah selesai, Bu? Sudah selesai. Oke. Baik, Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan? Yang materi yang lain juga boleh, yang di luar materi hari ini kalau ada pertanyaan. Mumpung ketemu. Non-profit misalnya. ISAK 35 non-profit. Nah, itu bedanya dia tidak ada lagi permanen dan temporer. Hanya ada beda saja. Ya, kalau dulu kan ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Kalau sekarang tidak ada temporer dan permanen, hanya ada restricted, non-restricted, terikat atau tidak terikat. Kalau dulu ada terikat permanen, terikat temporer. Kalau sekarang hanya ada terikat dan tidak terikat. Gitu. Ibu Yana mau tanya PSAK 69. Boleh Mbak Yana? Mbak Yana apa Pak Yana nih? Ayo, open mic aja. Iya, silakan. Assalamualaikum Ibu Elsa. Waalaikumsalam. Saya Yana Ulfa, Bu, dari Universitas Malaman, Kaltim. Kita udah pernah ketemu beberapa kali. Senang sekali ketemu lagi. Saya dari AI Kaltim, Ibu. Saya kemarin mengikuti juga waktu webinar yang itu kos atau apa yang binatang itu loh, Bu. Oh ya, yang UPI ya, yang kemarin yang binatang ya. Nah, seru banget tuh. Iya, saya ada yang masih kepikiran. Ya. Jadi kalau binatang ya boleh lah, saya maaf kalau kasar. Jadi kalau piaraan kita ini binatangnya itu seperti di kebun binatang itu tidak memakai PSAK 69 ya Bu ya? Tidak, karena PSAK 69 hanya untuk industri agrikultur. Kecuali industri agrikultur. Ya. Artinya kalau sapinya yang PSAK 69. Betul ya Bu? Iya, Ibu punya sapi sebagai piaraan atau sapi potong atau sapi perah Bu? Kalau sekarang saya sapi sebagai sapi perah. Ya. Sapinya apa, susunya apa? Maksud saya begitu. Iya, kalau sapi perah, sapinya pakai PSAK 69 Ibu. Nah, susunya kalau sudah dikeluarkan dari sapinya, sudah dipanen, susunya pakai PSAK 14 inventory karena kan susunya mau dijual. Oke, susunya. Begitu juga dengan ayam ya Bu ya? Ayam sama. Dan telur. Ayam jadi PSAK 69, telurnya jadi PSAK 14. Oke. Kalau sudah panen, sudah diambil telurnya ditaruh di kotak, nah itu udah jadi persediaan Bu. Oke. Makasih Bu, lebih jelas lagi. Kemarin nggak sempat mau tanya soalnya. Iya. Makasih. Iya. Beda dengan terima kasih Bu Yana. Ya, beda dengan tanaman kayak kelapa sawit ya Bu. Kalau kelapa sawit, ya kelapa sawit pohonnya masuk ke PSAK 16, buah yang nempel di kelapa sawit itu masuknya ke PSAK 69. Ya, saya di sini banyak sekali sawit Ibu. Jadi kalau makanya, pohonnya masuk PSAK 16. Tidak perlu pakai fair value. Pohonnya itu 69. Ya, makasih Bu. Ya, makasih Bu Yana. Oke, terima kasih Bu Yana Ulfa. Yang lain silakan. Saya Pak Jenny, Bu Siska. Oh, silakan Bu Siska. Maaf Bu Ersa, ini kameranya agak nggak bisa, ini agak kendala ini, maaf. Nggak apa-apa Bu. Ya, terkait dengan PSAK 71 dan PSAK 55 ya Bu Ersa ya. Iya.
Tadi kan disinggung sama Bu Ersa bahwa dengan adanya PSAK 71 untuk instrumen keuangan bukan berarti PSAK 55 tidak digunakan. Cuman ini kan baru ya, PSAK 71 juga, saya sendiri juga sedang belajar memahami gitu ya. Yeah. Kecualikan kaitan dengan hedging ya, lindung nilai ya Bu Ersa ya. Yeah. Nah, karena saya lihat juga misalnya ketika di PSAK 71, instrumen keuangan mendefinisikan instrumen keuangan itu pun kita tidak dapatkan di PSAK 71 ya, masih kita gunakan PSAK 55 ya untuk pendefinisian gitu. Itu mungkin minta penjelasan lagi sedikit Bu Ersa ya, dengan keberadaan PSAK 71, mana-mana saja di PSAK 55 ini yang masih dipertahankan, berarti apakah di amandemen atau bagaimana itu kedudukannya PSAK 55 ini Bu Ersa? Ya, baik. Makasih Bu Siska. Kalau definisi instrumen keuangan kayaknya mungkin ada di PSAK 50, Bu. Oh iya. Ya, PSAK 50. Jadi PSAK 50 masih ada, Bu, karena PSAK 50 itu kalau PSAK 71 itu fokusnya ke pengukuran ya, pengakuan pengukuran. Jadi ya Bu Ersa juga ya di PSAK itu ya. Iya. Jadi PSAK 50-nya tidak dicabut ya Bapak Ibu. PSAK 55 dicabut, sebagian besar dicabut di PSAK 71. Kecuali hedging. Kalau hedging itu masih ada, karena di PSAK 71-nya, hedgingnya itu opsional. Boleh pakai, boleh tidak. Tapi kalau masalah impairment, masalah klasifikasi, itu dicabut semua, Bu. Ya, harus pakai PSAK 55. Cara mengukur impairment, terus mengklasifikasi aset keuangan, itu adanya di PSAK 55. PSAK 71. PSAK 55-nya sudah hilang. Nah, sekarang, ini kebetulan sambil saya pegang PSAK-nya. Bapak Ibu kalau pengen tahu, kemudian yang 71 tuh bagaimana sih nyambutnya ke belakang tuh kemana? Jadi 71 tuh kalau Bapak Ibu baca PSAK-nya, itu ada dampak PSAK terhadap dampak PSAK 71 terhadap PSAK lain. Nah, itu ada tuh ya, itu dari mulai halaman. Jadi ini nyambungnya banyak nih ya. Jadi dia ada ada perubahan-perubahan untuk namanya consequential amendment. Consequential amendment itu adalah ketika kita mengubah PSAK gitu, kemudian dia kan pasti ngefek ke PSAK lain gitu ya. Nah, efeknya itu ada juga di PSAK 71 di belakang-belakang, Bapak Ibu. Setelah pedoman penerapan. Ya, sebentar. Ini mulai ini tebel banget nih. Tebel banget ininya. Nah, dari mulai halaman berapa nih? Saya lagi ngecek. Yang terkena dampak itu kan banyak banget. PSAK 46, hampir semuanya nih terkena dampak dari PSAK 71. Ya. Tapi kebanyakan dampaknya itu adalah karena perbedaan istilah gitu Bu, tidak substantif lah gitu ya kalau menurut saya. Ini di lampiran C. Jadi kalau Bapak Ibu punya PSAK 71 di lampiran C itu ada dampak PSAK 71 terhadap PSAK yang lain. Nah, yang paling banyak itu adalah dampaknya ke PSAK 60. Itu kena dampak PSAK 60 kan instrumen keuangan pengungkapan. Ya, itu lumayan tebal tuh kalau saya baca, waduh. Terus kemudian PSAK 25 juga ada sedikit, PSAK 46 ya ada sedikit, PSAK 50 juga ada, PSAK 50 penyajian kan ya. Nah, PSAK 50 penyajian itu juga ada. Jadi di PSAK 71-nya lampiran C itu dibilang bahwa prinsip dalam penyataan ini melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan bla bla bla. Itu ditambahnya tuh dirubahnya di mana akibat dari PSAK 71 ini. Itu. Jadi nah saya tahu sih Bapak Ibu baca standar plus pedoman penerapan aja itu udah berat gitu. Jadi lampiran C ini jarang banget dibaca. Dampak PSAK ini terhadap PSAK lain itu jarang banget dibaca karena PSAK 71 itu kan udah tebel banget. Ya, udah tebel banget gitu. Jadi kadang-kadang inilah gitu ya. Ini lampiran C ini sebelum contoh ilustratif.
Jadi ada lampiran B gitu kan, paragraf. Jadi ada standarnya. Kemudian ada lampiran A. Lampiran A itu kalau nggak salah ketentuan transisi ya. Kemudian lampiran B itu pedoman penerapan. Nah, sebentar ya. Baru lampiran C. Lampiran C itu dampak dari. Nah, lampiran A itu istilah ya, definisi istilah ya. Aset keuangan itu apa, derivatif itu apa gitu kan. Nah, kemudian lampiran B itu pedoman penerapan. Pedoman penerapan Bapak dan Ibu ini wajib dibaca karena pedoman penerapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paragrafnya. Ya. Jadi kalau saya itu lebih suka baca pedoman penerapan daripada baca paragrafnya. Karena bahasanya lebih enak, banyak contoh dan sebagainya. Sementara paragraf IFRS 9 atau PSK 71 ini kan sangat ringkas. Sebenarnya PSK 71 ini paragrafnya sedikit. Ya. Karena yang diatur betul-betul cuma prinsip-prinsipnya aja. Ya, paling cuma 20 halaman ini. Nggak banyak. Ya. Tapi pedoman penerapannya bisa 2 kali lipat dari paragrafnya. Contoh ilustrasinya panjang ke belakang gitu, Bu. Jadi kalau Bu Siska, saya sangat respect nih dan sangat appreciate Bu Siska belajar PSK 71. Selain paragrafnya dan juga baca pedoman penerapannya ya, Bu ya. Oh, iya, gitu, iya. Ya. Makasih Bu Ersa. Iya. Tips juga untuk Bapak Ibu yang mau belajar PSAK nih, wah kayaknya berat banget belajar PSAK. Bu Ersa belajarnya gimana sih? Ya, paling gampang itu kalau Bapak Ibu belum tahu sama sekali, misalnya Bapak Ibu belum tahu sama sekali PSAK 71, belum pernah baca PSAK 71 sama sekali. Atau 74 deh, 74 insurance kontrak mungkin nggak begitu banyak ya di Riau ya. Tidak terlalu relevan. PSAK 72 lah pendapatan, kan relevan, semua entitas pasti punya pendapatan ya. Belum pernah baca sama sekali, mulainya dari mana? Bapak Ibu mulainya baca dulu ringkasannya di nih iasplus.com. Saya taruh di chat ya nama website. iasplus.com. Nah, dari iasplus.com itu nanti Bapak Ibu masuk tulis IFRS-nya, jangan PSAK 72 dimasukin, kagak ada di situ. Jadi misalnya IFRS 15 gitu, masukkan di search gitu kan, di kolom search. Nah, kolom search websitenya ya. Nah, itu nanti berisi ringkasan. Itu dulu baca Bapak Ibu ringkasan. Nah, tapi bahasanya bukan bahasa PSAK itu. Bahasanya bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang lebih mudah dipahami. Nah, setelah itu Bapak Ibu Google itu banyak pedoman-pedoman IFRS 15 yang misalnya kalau IFRS 15 itu yang dikeluarkan oleh Big Four. Misalnya IFRS 15 EY, Bapak Ibu googling aja nih. Ya IFRS 15 EY atau KPMG gitu ya, atau PwC atau Deloitte gitu ya, atau enggak tulisnya tuh guidance gitu ya, guidance IFRS 15 gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah kenapa? Karena mereka itu kebanyakan banyak gambarnya, jadi lebih mudah dipahami ya. Kalau baca PSAK kan tulisan semua, Bapak Ibu lama-lama ngantuk. Banyak gambarnya, penjelasannya lebih mudah dipahami. Nah, kalau sudah baca ringkasannya, sudah baca pedomannya itu kadang-kadang komprehensif sampai 200 halaman, kadang-kadang gitu ya, ada contoh-contohnya segala macam. Baru Bapak Ibu baca standarnya. Jadi standarnya terakhir. Kalau menurut saya, supaya pemahamannya bisa lebih dalam dan lebih cepat. Kalau Bapak Ibu mulai dari standarnya, itu biasanya kemudian jadi frustasi gitu. Karena bahasa standar itu kita tidak bisa memungkiri bahwa PSAK kita itu kan terjemahan dari bahasa Inggris, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya sendiri udah susah gitu. Ketika diterjemahkan, nah itu lebih susah lagi kan. Jadi kemungkinan kadang-kadang paragrafnya tuh kok nggak enak dibaca ya gitu ya. Panjang-panjang nggak enak dibaca gitu kan. Jadi banyak orang yang nggak ngerti. Nah akhirnya saran saya jangan langsung baca standarnya gitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi baca aja dulu ringkasan-ringkasannya gitu. Nonton di YouTube dulu gitu kan. Ada tuh YouTube tuh banyak tuh. IFRS Foundation juga mengeluarkan banyak YouTube. Nah, kemudian baru baca standarnya. Ketika Bapak Ibu sudah setengah paham gitu baru baca standarnya. Itu mungkin tipsnya. Baik. Masih ada Bapak Ibu yang mau dipertanyakan, dipersilakan, masih ada waktu.
Kira-kira 10 menit lagi ya Bu ya Ersa ya. Siap. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Ini kayaknya bukan cuma dari Riau ya Pak Jenny ya. Ada teman-teman dari Aceh, tadi juga dari Kalimantan ya. Waduh, ada hikmahnya juga nih online ya. Jangkauannya masih lebih luas Bu. Betul, tidak ada barrier lagi ya, tidak ada barriernya gitu. Iya. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Bu Ersa. Betul, karena di slide emailnya. PowerPoint Bu Ersa di belakangnya udah ada alamat email ya Bu. Izin Pak Jenny, selamat siang Pak Jenny. Iya Pak Duni. Oh silakan, masih ada Pak Duni, silakan. Ya silakan. Tidak ada teman yang nanya, saya meminta izin kesempatannya. Dalam kehidupan bisnis kan tidak jarang individu pribadi bergabung usaha dengan pribadi, terutama ada bentuk CV komanditer. Nah, sekarang untuk tentang PSAK tanah itu, jika tanahnya itu atas nama pribadi, tetapi dikelola dan digunakan untuk perusahaan, bagaimanakah penyajiannya? Apakah aset tersebut tanah harus dicantumkan di CV-nya atau hanya pengelolaan tanahnya aja? Terima kasih. Oh ya, baik Pak Duni. Tanahnya, misalnya HGB gitu Pak, HGB-nya dimiliki perorangan gitu Pak ya? Iya betul Bu. Tapi ya, kemudian dipakai, oke. Nah ini menurut saya nih Pak ya, yang cara yang paling bagus ya. Menurut saya tanah itu diberikan kepada perusahaan melalui imbreng, suntikan modal ya, suntikan modal pemilik perusahaan. Saya memberikan modal kepada perusahaan dalam bentuk tanah. Tanah itu jadi diberikan kepada perusahaan dan si pemilik tanahnya diberikan saham. Nah, jadi tanah itu nanti atas nama perusahaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga si perusahaannya itu sewa Pak ke pemilik, nyewa ke pemilik. Gitu. Jadi ada kontrak sewanya. Kalau ada kontrak sewanya, ya berarti tanah itu dianggap sebagai aset sewa oleh perusahaan. Kalau tidak ada perjanjian apapun, saya sarankan bikin perjanjian legalnya Pak. Karena ya banyak kasus, ya kalau pemilik tanahnya masih hidup nggak apa-apa Pak. Nanti kalau pemilik tanahnya udah meninggal terus ada anak warisnya, ahli warisnya gitu ya. Itu berarti resiko untuk perusahaan kan Pak ya. Ya, contohnya nih ada kasus, ini kasus beneran ini. Pesantren ya. Pesantren ini didirikan oleh yayasan pendidikan. Pesantren ini didirikan oleh seorang kiai gitu ya. Dan kiai ini mewakafkan tanahnya kepada yayasan pesantren itu gitu. Tapi ketika mewakafkan itu nggak ada berita acara penyerahan. Ya udah ya zaman dulu kan si kiainya masih hidup ya, jadi nggak masalah gitu. Nah setelah udah meninggal, kiainya itu kemudian jadi rebutan ahli warisnya gitu, dan yayasannya malah sampai diusir gitu Pak pesantrennya. Jadi pesantrennya secara legal nggak punya dokumen apapun gitu, bahwa dulu tuh diwakafin cuma ngomong doang gitu misalnya. Nah makanya kemudian di PSAK wakaf ya, ada PSAK wakaf juga ya, itu ditekankan bahwa kalau ada wakaf itu harus ada berita acara penyerahannya gitu, ada akadnya, sehingga yang menerima tanah wakaf juga itu punya legal standing ya, punya hak legal terhadap tanah tersebut. Nah, sama juga dengan perusahaan ini Pak. Kalau menurut saya diurus dulu hukumnya gitu, diurus dulu ke pengacara atau ke notaris atau kemana, hukumnya seperti apa. Nanti akuntansinya mengikuti. Apakah itu dicatat sebagai penyerahan modal imbreng, berarti nanti kan si perusahaannya mencatat itu sebagai tanah masuk ke aset, kemudian equity gitu kan ya, bertambah gitu misalnya. Ya. Atau
Kalau misalnya dia nggak mau jual si pemiliknya gitu ya, nanti mau diserahkan ke anaknya mungkin tanahnya, ya sewa aja, bikin transaksi kontrak sewa gitu Pak Dudi. Ya, terima kasih Bu. Izin Bu. Biasanya yang terjadi adalah perusahaan untuk supaya tidak turun sertifikat jaya hak guna usaha, dia masih menggunakan nama direktur ataupun komisaris. Padahal uang secara nyata digunakan bersumber daripada perusahaan dan digunakan untuk perusahaan. Maka kembali ke pertanyaan awal, karena sertifikasinya itu atas nama pribadi, apakah aset tanah ini kita tetap catat di perusahaan atau kita pisahkan sebagai sewa? Demikian Bu, terima kasih. Ya, kalau mau sebagai sewa Pak, tetap harus dibuat kontraknya Pak. Ya Pak. Karena PSAK 73 itu mulainya dari kontrak, harus ada kontrak sewa. Nah, selama ini kan mungkin tidak ada kontraknya, Pak. Ya kan, Pak? Pakai-pakai aja misalnya. Atau bayar perusahaannya ke pemilik tanah? Tidak bayar, karena waktu awal beli uang memang dari perusahaan, hanya digunakan nama komisaris maupun direktur dengan catatan hanya untuk tujuan tidak turun jenis sertifikasi dari hak milik hingga hak guna. Itu aja, padahal memang milik perusahaan. Nah, sekarang legal kita secara perusahaan, apakah kita tetap catat sebagai aset perusahaan atau kita anggap sebagai atas nama aja, digunakan saja. Terima kasih. Ya, kalau tanah ini rada-rada sensitif Pak ya, karena kan definisi aset Pak ya, kalau kita mau mengakui aset, kita harus menguasai tanahnya. Ya, kita menguasai tanahnya nggak tuh? Oh, sekarang dipakai kok, kita mendapatkan economic benefit dari tanah tersebut. Iya, tapi apakah bisa sewaktu-waktu kita diusir dari situ gitu? Mungkin nggak kita sewaktu-waktu diusir gitu dari situ gitu. Kalau kita sewaktu-waktu diusir dari situ, Pak, bisa gitu. Itu rada susah kalau kita bilang kita punya pengendalian gitu terhadap tanahnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi saran saya, nggak apa-apa itu dimiliki pribadi, nggak apa-apa. Tapi kemudian ada kontrak sewa, Pak. Kontrak sewa atau apa ya. Kalau saya sih ada kontrak jual beli lah gitu. Walaupun hak miliknya masih hak milik pribadi gitu, tapi harus ada transaksinya. Kalau mau dimasukin sebagai aset ya Pak, harus ada transaksinya gitu, yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Duni. Ini ada yang mau bertanya dari Pak Sekjen, Pak Makmur. Silakan. Gimana kabarnya Pak Makmur? Ya, makasih Bersa. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Duni. Sebetulnya dalam praktek sehari-hari banyak para pemegang saham atau pemilik sebuah perseroan terbatas yang tidak mau membaliknamakan tanah yang dia miliki ketika diserahkan ke PT atau perusahaannya. Itu ada alasan tersendiri. Yang pertama, kalau diserahkan ke perusahaan, kalau dibaliknamakan ke perusahaan, otomatis tanah yang awalnya hak milik atau sertifikat hak milik SHM itu turun grade-nya menjadi hak guna bangunan. Nah, kemudian para pemegang saham ini mati Pak, mati. Pak, nggak kedengeran. Pak Sekjen. Diulang Pak, sebentar, belum nyala. Halo? Cek. Nah, udah. Cek. Ya Pak, turun Pak dari hak milik jadi HGB kalau dibalikkan ya. Yang pertama, terus? Nah, yang kedua ini ya mati lagi, nggak kedengeran lagi.
Pakai mic-nya MC coba, Aditya. Cek. Ya, oke, sip. Yang kedua, ada semacam niat dari para pemegang saham, suatu saat nanti tanah ini mau dijual. Sehingga kalau dijual otomatis harganya lebih rendah kalau dibandingkan antara statusnya sebagai hak milik dengan hak guna bangunan. Nah, ini sebetulnya bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan, dia agak enggan membaliknamakan tanahnya itu ke atas nama perusahaan. Nah, itu kira-kira Bu sumbangsih dan sumbangsaran daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Wah, ini jadi insight baru nih ya. Jadi itu hak milik itu derajatnya lebih ningrat gitu Pak ya dibandingin HGB ya Pak. Ya, kalau HGB lebih rendah, oke. Ya, kalau perusahaan sudah kasih uang waktu di awal, ya Pak, udah kasih uang untuk membeli, tapi sertifikatnya atas nama pemilik, ya Pak. Itu kan ada namanya entity konsep nih, harus membedakan antara harta perusahaan dan harta pemiliknya. Nah, jadi kalau dari sudut pandang akuntansi, uangnya itu keluarnya sebagai apa ya? Gitu. Uang yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, itu sebagai apa ya? Uang yang dikelola perusahaan tetap menjadi milik perusahaan, dan mereka ini kadang-kadang menyikapi kalau supaya ini menjadi secara de facto-nya menjadi milik perusahaan, mereka buat surat pernyataan dan kuasa di depan notaris bahwa tanah ini adalah milik PT Makmur. Ya, itu bisa Pak ya? Ya, di notaris bisa karena hak kuasa itu hak kuasa yang tanpa batas. Oke. Jadi perusahaan yang diwakili oleh direksi bisa dia menjual, bisa lagi dia mengkuasakan karena diberi hak substitusi. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, itu berarti sudah ada legal standing-nya gitu Pak ya, walaupun sertifikat di BPN-nya hak milik si A ya, tapi perusahaannya itu juga punya perjanjian lah sama yang punya tanah gitu ya Pak. Nah, ini contoh lainnya ketika kita dulu mengikuti tax holiday. Ya. Tax amnesty bukan tax holiday. Tax amnesty, ya. Amnesty. Kan tanah-tanah yang atas nama pemegang saham dan yang sebetulnya milik perusahaan itu kan ada pernyataan sebagai nomininya. Ya. Nah, seperti itu kira-kira praktiknya kalau di perpajakannya. Makasih Ibu. Makasih Pak, insight-nya ini luar biasa. Saya juga jadi belajar nih. Kalau menurut saya kalau memang perusahaan punya surat tadi tuh, surat perjanjian tadi itu bisa diakui sebagai aset ya Pak Duni. Ya, karena perusahaannya, karena kan kalau akuntansi itu dia melihat substansi ya, bukan legal ya, gitu kan ya. Legalnya bisa aja punya orang, tetapi kita punya substansi, kita yang menggunakan gitu, kita yang mendapatkan manfaatnya. Dan kalau dijual juga uangnya ke perusahaan, bukan ke pemilik tanah kan ya Pak ya. Jadi kita residual value-nya juga ada di perusahaan, residual value-nya. Jadi menurut saya sih diakui sebagai aset kalau itu ceritanya. Oke. Iya. Habis juga waktu kan? Ya. Baik. Baik, waktu juga sudah menunjukkan jam 12 kurang 15 ya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin bisa kita tutup karena waktunya sudah habis. Begitu ya Bu Elsa? Enggak Pak, silakan. Mungkin ada penutupan atau ada apa. Bapak Ibu masih panjang nih ya, mau ada pemilihan dan lain sebagainya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktu jua yang sudah menunjukkan jam 12 kurang 15, dan Bapak Ibu juga tidak ada lagi yang mau bertanya, baik saya sebagai moderator
menyampaikan bahwa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Ersa yang sudah sharing ilmu, sudah berbagi ilmu kepada kita yang sangat luar biasa ilmunya, Bu. Dan ini memang memang sangat update ya, update PSAK banget gitu. Jadi teman-teman akuntan di wilayah Riau, tapi tidak khusus wilayah Riau, karena dari berbagai daerah juga sangat sangat antusias untuk mengikuti PPL ini. Karena sampai saat ini juga partisipan itu full 104. Ada yang berkurang hanya 2 atau berapa aja. Itu barusan. Ada full ya, full sampai dari awal sampai akhir, nggak ada yang quit ya. Baik, barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih Bu Ersa atas ilmunya yang luar biasa. Semoga Bu Ersa tidak bosan-bosan ya. Enggak lah Pak, senang. Untuk memberikan kita sharing ilmu. Next kegiatan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPL ini dari awal sampai akhir. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita break dulu Bapak Ibu, karena nanti kita jam 1 akan masuk lagi ke Zoom ini untuk mengikuti rapat anggota IAI Wilayah Riau dengan agenda pemilihan ketua. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ersa. Terima kasih Bu Ersa. Silakan MC. Pak Rafli, Bu Ersa. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ersa. Sampai ketemu. Sekali lagi. Terima kasih Bu Ersa. Ya, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ersa Triwahyuni atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai update PSAK. Kemudian terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak Jeni Wardi selaku moderator kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi rangkaian acara PPL Webinar Update PSAK 2020-2021 kita pada hari ini. Berikutnya kita akan melaksanakan break untuk melakukan istirahat, sholat, dan makan. Dan acara akan dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda utama rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Jeni Wardi, SEMAK AKCA. Ya. Karena akan dipandu langsung oleh Bapak Jeni Wardi, maka saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Bapak Ibu pamit ya. Terima kasih Mbak MC, ini luar biasa Mbak MC-nya, Pak Jeni juga. Terima kasih banyak Pak Jeni, semoga bisa ke Riau nih nanti kalau udah selesai COVID ya. Kita bisa makan durian lagi ntar. Terima kasih Bapak Ibu. Oke deh. Quit dulu aja. Quit dulu Zoom-nya. Nanti kita on-kan lagi jam 1. Jam 1 kurang 15.